Shalom seluruh jemaat GBI Anugerah Sulung. Puji nama Tuhan, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tak habis-habisnya di sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa, kami hendak Tuhan memuji, meninggikan dan memuliakan namamu Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini boleh menjadi dupa-dupa yang harum di hadapanmu. Terpujilah namamu Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita pujikan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya saudara-saudara. Mari kita pujikan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapakku datang. Kami datang Tuhan, kami memuji, kami mengagungkan namamu Yesus.
seterusnya dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami hendak Tuhan menerima kebenaran akan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang campur tangan, Engkau yang meminyaki dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, sehingga kami Tuhan yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang terkasih. Mari kita kembali belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini, supaya kita bisa jadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Untuk itu mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat ini sudah beberapa kali kita bahas, tapi kali ini saya ingin mengangkat dua topik penting ya. Yang pertama yaitu mengenai bumi yang belum berbentuk. Seperti yang dibahas 2 minggu lalu, bukan belum dibentuk, tapi bumi menjadi rusak bentuknya. Bumi menjadi tidak berbentuk. Artinya bumi yang tadinya berbentuk, oleh karena ada kejadian pemberontakan Lucifer, ya, lalu bumi itu jadi rusak. Bumi jadi rusak. Jadi apa yang terjadi di ayat yang kedua, dikatakan bumi kosong, gelap gulita, samudra raya ditutupi oleh samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Jadi poin pertama saya ingin mengatakan bumi yang tidak berbentuk. Anda mungkin kalau baca di dalam Alkitab seperti saya dulu zaman kecil, kalau baca menutupi samudra raya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ saya berpikir dalam imajinasi saya, itu jadi bumi ini, roh Allah ini melayang-layang ini seperti ada di permukaan samudera raya. Jadi roh Allah ini ada melayang di atas permukaan air, gitu saudaraku ya. Tapi ternyata saya ingin menjelaskan dari beberapa terjemahan, ya, dari ND, terjemahan ND, Alkitab terjemahan ND, HCSB, lalu dari kitab AV Message, ya, RSVP, ada 4-5 terjemahan itu. Kalau kita bandingkan, ternyata bumi bukan seperti permukaan samudra raya saudaraku ya, tapi dalam bahasa Ibrani interlinear itu juga jelas sekali ya. Jadi intinya bumi ini bentuknya menjadi bopeng-bopeng, tidak karu-karuan. Roh Allah itu bukan melayang-layang di permukaan samudra, tapi roh Allah ini melayang-layang di atas jurang-jurang, ya, di atas jurang-jurang. Lalu juga dikatakan bumi menjadi kosong, tidak berbentuk, gitu ya. Itu bukan kosong tidak berbentuk, tapi dikatakan airnya itu bukan air samudra raya. Kalau Anda pikir air samudra raya ya bening lah ya, putih bening gitu. Tapi ini ternyata ingki, artinya hitam pekat seperti tinta. Ya, kalau bahasa Jawa bilang ledok ireng gitu saudaraku ya. Kotor, hitam, campur baur. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa setelah Lucifer jatuh, bumi yang tidak berbentuk itu bukan cuma tidak berbentuk, tapi bumi ini menjadi rusak bentuknya, permukaannya bopeng-bopeng, banyak jurang-jurangnya. Lalu
keadaan tanah itu bukan tanah dan air, bukan saudara, tapi itu lumpur yang hitam pekat. Itu sebabnya gelap sekali, tidak ada terang sama sekali, dan jurang-jurang ada di sana sini. Itu yang pertama. Anda punya gambaran tentang bumi yang sudah rusak itu? Jadi jangan dipikirkan bumi bola dunia yang bulat lalu permukaannya itu kayak permukaan Samudra Raya, bukan saudaraku ya. Tapi betul-betul bopeng-bopeng dan semuanya terdiri dari endut gitu. Terlalu dalam, jurangnya dalam, makanya sampai dikatakan tidak ada kosong karena tidak ada dasarnya, sudah tidak berdasar gitu. Lalu yang kedua yang ingin saya perjelas adalah dituliskan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan Samudra Raya. Sebetulnya bukan cuma melayang-layang di atas permukaan Samudra Raya. Nah, The Message menuliskan Roh Allah itu bagaikan seekor burung yang mengitari, bergerak, mengitari seluruh permukaan daripada tempat yang bopeng dan terdiri dari lumpur itu. Kalau melayang-layang itu sepertinya tidak ada tujuan, saudaraku ya, pengangguran ya, beredar-edar. Kalau iblis beredar-edar, saudara, tujuannya adalah mencari mangsa. Tapi kalau Tuhan itu bukan beredar-edar, Roh Allah bukan beredar-edar, bukan melayang-layang. Tapi Roh Allah itu, saudaraku, bergerak mengelilingi. Jadi kalau bergerak mengelilingi itu ada titik awal, ada titik tujuannya. Kalau yang dikelilingi sudah semuanya terkelilingi, sudah dikitari semuanya, ya berhenti itu saudaraku ya. Jadi bukan beredar-edar, bukan melayang-layang, tapi bergerak mengitari. Lalu dikatakan juga seperti seekor burung yang sedang berpikir. Seperti seekor burung yang sedang berpikir, mengitari permukaan jurang-jurang daripada lumpur itu di terjemahan The Message ya. Jadi hal yang pertama tadi saya sudah katakan, berbicara mengenai keadaan bumi yang sangat terpuruk dan sangat rusak. Anda sudah punya bayangan kerusakannya bumi. Yang kedua, berbicara tentang mengitari atau melayang-layang. Itu bukan melayang-layang, tapi bergerak mengitari, mengelilingi permukaan daripada lumpur yang hitam itu dan jurang-jurang yang cukup dalam. Orang yang bergerak mengitari itu beda dengan melayang-layang, saudaraku ya. Orang yang bergerak untuk mengitari itu ada tujuannya. Yang pertama, saudara, Roh Allah yang mengitari, bergerak mengitari seluruh permukaan daripada bopeng-bopengnya. Ada yang terjal, ada yang turun sampai dalam itu, saudara. Semuanya dikitari. Bukan pengangguran, tapi tentu saja bergerak mengitari itu punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengamati dengan seksama, atau kata lain meneliti rusaknya yang kayak apa sih bumi ini, hancurnya yang kayak apa sih, kacaunya yang kayak apa, seperti apakah keadaan yang sebenar-benarnya. Jadi Allah tidak sembarangan. Allah meneliti, mengadakan penelitian atas apa, kerusakan apa yang terjadi di bumi ini. Lalu yang kedua, saudara, ketika mengitari dikatakan seperti seekor burung yang sedang berpikir. Jadi bukan cuma mengitari, mengamati, tapi juga memikirkan, merenungkan tentang apa? Ya yang rusak itu kalau direnungkan, dipikiri, ya tentunya dipikiri bagaimana memperbaiki kerusakan itu. Tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan supaya kerusakan ini tidak berlanjut, tapi boleh diperbaiki jadi baik kembali. Jadi ya
bagaikan merpati, bagaikan seekor burung yang berpikir seperti, ya digambarkan seperti seekor burung. Tapi itu Roh Allah itu mengitari, meneliti, lalu memikirkan solusi apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kerusakan yang amat sangat. Yang ketiga, mengitari itu berbicara tentang penampilan atau eksistensi Allah atas seluruh ciptaannya. Langit, bumi, dan seluruh ciptaan Allah mengenal penciptanya. Itu sebabnya Mazmur 19 di situ dituliskan dari hari ke hari. Cakrawala itu tidak ada suaranya, kita tidak bisa dengar. Tapi dari cakrawala ini memancarkan tentang kebesaran tangan penciptanya. Luar biasa. Artinya, saudaraku, bumi, langit, seluruh isinya itu mengenal penciptanya. Dan setiap saat mereka memuji-muji penciptanya. Walau kita tidak mengerti, tapi sang pencipta ngerti bahasa dari ciptaannya. Ini keadaan yang rusak itu terjadi. Tentu saja syok, saudaraku ya. Seluruh ciptaannya, air, langit, bumi, awal ciptaannya pasti bagus. Di ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Antara ayat 1 dan ayat 2, bumi menjadi tidak berbentuk, rusak, bopeng, gelap gulita, kosong, seperti sup apa? Sup ledok, sup lumpur yang pekat hitam dan bopeng permukaannya. Itu kejadian di mana Lucifer atau Leviathan mengadakan pemberontakannya terhadap sang pencipta. Waktu rusak itu semua ciptaannya berhenti muji. Kenapa? Gelap gulita, mereka tidak tahu Allah masih ada atau enggak, mereka tidak melihat eksistensi Allah. Itu sebabnya Roh Allah mengelilingi, itu memberikan, menyadarkan, mengingatkan, menunjukkan kepada seluruh hasil ciptaannya bahwa ini loh, Allah masih eksis. Keberadaan Allah masih ada. Di atas segala kerusakan yang ada, Allah ingin memberitahukan bahwa kebesaran kuasanya masih mampu untuk mengadakan sebuah perbaikan. Ketika mereka melihat Roh Allah berkeliling, timbul pengharapan mereka. Ciptaannya ini semua berharap, aduh kok seperti ini, tidak bisa lagi muji Tuhan. Ketika Allah beredar, ketika mereka tahu bahwa Allah masih eksis, mereka tahu bahwa eksistensi Allah sangat berarti buat kehidupan mereka, buat hidup mereka, buat kelangsungan daripada keberadaan alam semesta ini. Itu sebabnya sebenarnya eksistensi Allah, tujuan daripada Allah, Roh Allah mengitari bumi ini. Yang berikut adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh semua semesta ciptaannya. Jangan takut, jangan khawatir, aku masih eksis, aku masih ada. Untuk mereda kegelisahan mereka semua. Anda tahu ketika Gunung Lawu batuk-batuk, itu artinya Gunung Lawu resah. Gunung Lawu yang resah meresahkan juga penduduk yang ada di sekelilingnya. Apalagi hari itu ketika bumi bentuknya jadi kacau balau, bohu dan tohu, rusak. Jadi Allah menekankan pada seluruh semesta ciptaannya, jangan khawatir, nggak usah khawatir, sekarang ini aku masih eksis. Dan yang berikut, Allah
mengitari bumi. Itu saya berbicara mengenai seperti induk ayam yang mengangkremi telurnya, mengerami telurnya. Telur yang dari dingin tidak ada apa-apanya, karena ada tenaga daripada pengeraman inilah, maka telur ini bisa jadi menetas. Berbicara mengenai pengeraman, itu berbicara mengenai impartasi kasih, impartasi kekuatan, impartasi kekuasaan. Ayam yang mengeram, telur yang dingin. Ayam yang mengeram itu membawa udara hangat, menghangatkan dalam temperatur tertentu, sehingga telur yang tidak ada apa-apanya bisa mempunyai kehidupan. Jadi tujuan daripada Allah mengitar, roh Allah yang mengitari bumi yang berikut tadi adalah Allah hendak mengimpartasikan kekuatan dan kuasanya. Allah mengimpartasikan pengurapannya, sehingga bumi yang sudah kacau balau lewat pengeraman itu, lewat impartasi itu, bumi kembali ada di bawah komando daripada roh Allah. Kalau tadinya iblis hendak merebut menjadi komandan, iblis atau Leviathan hendak menjadi pimpinan, hendak mengatasi kedudukan yang maha tinggi. Tapi hari itu ketika roh Allah mengerami bumi, mengitari bumi, hadirat Allah pada permukaan bumi membawa nuansa di mana semua menyadari ada kekuatan, di mana ada Allah, di mana Allah hadir, di situ urapan dan kuasa ada. Di mana ada kuasa, di situ ada mujizat, ada karya besar. Itu sebabnya mereka semua, semesta alam ini kembali punya pengharapan, dan mereka kembali serempak menyadari mereka punya pencipta yang luar biasa. Saudaraku, sudah bisa terima pesan ini? Secara implisit saya menerima pesan dari Tuhan untuk Anda. Kalau hari-hari ini pandemik membawa hidup Anda jadi kacau, tatanan sosial kacau, ekonomi kacau, kesehatan kacau, kesejahteraan diganti dengan kecemasan dan ketakutan. Hubungan seorang dengan yang lain yang tadinya akrab, baik, hubungan yang intim, karena keintiman, katanya Mazmur 133, menarik berkat Allah jasmani rohani. Ini dengan adanya pandemik, dengan adanya COVID, siapa yang bisa intim? Saudaraku, jabat tangan tidak boleh, dekat tidak bisa, jarak 2 meter. Ngomong bukan cuma itu, walaupun sudah jarak 2 meter, satu dengan yang lain, masing-masing masih saling mencurigai. Ini betul-betul memporak-porandakan tatanan sosial. Tuhan bilang, Allah bilang, tidak bisa manusia itu hidup sendiri, harus bersosialisasi. Tapi dengan COVID-19 ini, saudaraku, sosialisasi yang model apa yang bisa kita bentuk? Kecurigaan. Masing-masing berpikir kalau dekat sama yang lain, ojo-ojo kamu yang bawa COVID. Atau masing-masing juga menjadi minder, introspeksi diri. Oh, jangan-jangan aku tadi dari mana bawa COVID, nanti nulari kamu. Bisa baikkah hubungan yang seperti ini? Jadi saya katakan, hari ini tatanan hidup di bumi ini juga jadi rusak kembali. Rusak dalam sosialisasi, rusak secara ekonomi, rusak secara kesehatan, kesejahteraan, sudah segalanya tatanan jadi rusak. Dengan kata lain, suasana yang ada sekarang ini, Anda hidup di tengah-tengah suasana kacau balau, hancur lebur. Orang seneng-seneng ulang tahunan di rumah satu keluarga, tahu-tahu pulang dari sana berapa orang kena COVID.
hancur, saudara, hubungan hancur, kesenangan hancur, rumit, hidup jadi rumit. Anda dulu keluar merdeka, sekarang kalau tidak diberangus bahaya, rumit kan? Berapa kali Anda sampai di tengah jalan lupa bawa masker, lalu balik. Ya. Bukan hanya itu saja, karena dampak daripada COVID melanda sampai ke ekonomi, maka saudaraku, kebutuhan itu memuncak sementara pendapatan menurun. Jadi hadangan kesulitan ekonomi, hadangan kesulitan apa? Persoalan-persoalan yang kita hadapi, semuanya itu ada, sedang terjadi di tengah-tengah kita saat-saat ini. Saudara, dengan membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dan seterusnya, nanti saya akan buat seri cerita ini, saudaraku ya. Anda harus menangkap sebuah pesan. Bumi rumit saat kehancuran bumi pertama, lebih rumit dari sekarang. Ruwet, Roh Allah mengitari dan mengerami bumi, mengimpartasikan kuasanya, lalu mengadakan pemulihan yang luar biasa. Jadi secara implisit pesan apa yang Anda tahu? Saya sampaikan kepada Anda, sesulit apapun keadaan, sehancur bagaimanapun ekonomimu, seruwet bagaimanapun persoalanmu, sekacau bagaimanapun tatanan sosial di lingkunganmu, dan apa saja yang jelek yang sedang terjadi hari ini, ingat satu perkara, eksistensi Allah itu masih ada. Keberadaan Allah kekal selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia pencipta dan dia juga yang akan menyelesaikan seluruh ciptaannya sampai pada kedatangannya kali yang kedua nanti. Kuasanya yang tidak berubah. Jadi sesulit apapun keadaanmu, seruwet apapun, ya, seberat apapun beban yang kau tanggung, kuasa Allah tidak pernah berubah. Kuasanya masih mampu mengatasi segala keadaanmu. Ia masih eksis untuk melakukan pemulihan terhadap hidupmu, terhadap lingkunganmu, terhadap ekonomimu, terhadap keluargamu, terhadap kesehatanmu. Ia masih eksis. Ayat menuliskan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik, senoktah firman Allah berubah. Artinya kuasanya itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Bagaimana keadaanmu? Halo? Engkau sedang dalam kesulitan kah? Anak-anak Tuhan, sadar. Ia punya nama itu Immanuel. Itu sebabnya tadi bumi, seluruh bumi dikeram, ia maha hadir, saudaraku. Bukan beredar aja, tapi seluruh permukaan, seluruh keberadaan bumi dibungkus oleh kitaran kekuasaan urapan Roh Allah itu. Itu sebabnya pengeraman itu terjadi. Makanya nanti di minggu berikut kita akan lihat bagaimana Allah berfirman dan semuanya tidak ada yang tidak taat. Mengapa? Karena Allah mengerami mereka. Kita, saudaraku, sekarang yang ada dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Kita baca kitab Ulangan pasal 33 ayat yang ke-26. Tidak ada yang seperti Allah, Hai Yesus,
Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ya, tidak ada yang seperti Allah. Kemaha hadirannya, kemaha kuasaannya, kemaha kasihannya. Ia maha hadir, ia maha kuasa, ia maha kasih. Begitu absolut kekuasaannya, tidak terbatasi oleh apapun. Dikatakan hai Yesyurun, artinya Yakub, artinya orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ia maha hadir, ia berkendara melintasi langit terus serak. Anda tahu kalau kendaraan zaman sekarang kecepatan berapa? Dulu kalau ada mobil kecepatan 30 kilo per jam itu sudah banter. Lama-lama 60. Sekarang mobil yang sekarang 150, 160 per jam, 200 ditambah dengan fasilitas tol. Anda tahu kereta api di Cina lebih banter daripada pesawat. Saya tanya, kendaraan Allah. Allah berkendara melintasi langit. Kecepatannya berapakah? Saya ingin garis bawahi ini. Ia maha hadir. Dalam sedetik ia bisa ada di mana-mana. Dahsyat Allah kita. Amin. Dahsyat, sungguh dahsyat Allah kita ini. Dan apa tujuan Allah ada di mana-mana? Apa tujuan Allah mengitari dengan berkendaraan super cepat mengelilingi bumi? Ia hendak menolong orang-orang pilihannya. Ia hendak menolong, memberikan uluran tangan pertolongan kepada orang-orang yang dikasihinya dalam kejayaannya. Ia jaya dan perkasa. Ia Allah kita, ia Bapak kita. Kalau Bapak kita itu pemenang, kita juga jadi pemenang. Kalau ia jaya dan perkasa, kejayaan dan keperkasaan itu diimpartasikan, diberikan kepada kita untuk memberikan pertolongan kepada kita. Halo, keadaanmu bagaimana? Engkau baik? Atau engkau sedang bergumul untuk membutuhkan uluran tangan Allah? Kalau engkau belum beroleh jawaban, jangan berkata Allah tidak ada. Jangan berkata Allah tidak mendengar. Ia ada di mana-mana. Ia maha hadir. Dan ia siap memberikan uluran tangan. Ya. Yesaya 41 ayat 10, 12 sampai 14. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Amin, amin, luar biasa. Yesyurun, Yakub disebut sebagai cacing. Israel disebut sebagai ulat. Artinya, saudaraku, memang kita orang-orang pilihan Tuhan itu tidak punya kekuatan apa-apa. Seperti cacing, seperti ulat. Tapi sebenarnya di balik, di tengah keadaan kelemahan kita lah, kita bisa berbangga dan berjaya bahwa kita punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang namanya Immanuel itu apa sih? Di sini dikatakan, aku menyertai engkau. Jangan takut. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini, ayo saudaraku, bangkit imanmu. Jangan takut. Engkau yang sedang dalam kesulitan amat sangat, jangan takut.
Karena ada Allah yang luar biasa. Jangan bimbang, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Orang yang berdiri di atas 2 perahu akhirnya terjelungup, saudaraku ya. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, menolong. Luar biasa. Dia akan meneguhkan, dia akan menolong. Bahkan dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Bukan tangan kiri, tangan kanan ini berbicara tentang utama dan kekuatan. Kita ini diutamakan, kita diberi kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, tangan kanan ini membawa kemenangan. Kalau engkau merasa hidupmu sudah ada di dalam pengayoman Allah, kalau engkau merasa bahwa Roh Allah itu sudah mengeramimu, hidup di dalam Roh. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka apapun keadaanmu, tinggal minta. Enak kan saudaraku ya? Ayat 12. Di situ engkau akan mencari orang yang akan berkelahi dengan engkau. Engkau akan mencari orang-orang yang berperang melawan engkau. Oraineng. Artinya semua takut. Apa artinya? Semua musuhmu. Musuh itu bisa kesulitanmu, bisa bebanmu, bisa apa saja yang sedang mengacau balaukan kehidupanmu. Itu kalau bersama dengan Allah, engkau akan memenangkan pertandingan. Engkau akan memenangkan peperangan. Engkau akan memenangkan pergumulan. Susah boleh ada, kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi janji Tuhan tidak untuk selamanya. Orang benar, orang yang hidup di dalam anugerah Allah, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, dibiarkannya goyah. Saudaraku, di Mazmur 135 ayat yang ke-6, Mazmur 135 ayat yang ke-6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ya, ingat, Tuhan melakukan apa saja yang dikehendaki hatinya, baik di langit, di bumi, dan samudera raya itu bicara di bawah bumi, atas, tengah, sampai bawah. Artinya ayat ini, Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Jadi, saudaraku, kita yang hidup di bumi, di atas permukaan bumi ini, kalau Tuhan berkenan atas kita, Ia akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kesukaranmu, kesulitanmu, mari hidup dalam diperkenan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan banyak perkara. Pentingnya pengurapan, pentingnya hidup dekat dengan Tuhan, pentingnya hidup digandeng oleh tangan kanan Tuhan. Itu sungguh luar biasa, sangat bermanfaat bagi hidup kita. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ya, amin. Saudaraku, tadi dikatakan engkau cari musuh, musuhmu sudah tidak ada. Engkau cari lawan perangmu sudah tidak ada. Ya. Mengapa? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Dan bentuk pertolongan Tuhan ini luar biasa. Allah yang, ulangan 33:27 ini, Allah kita itu Allah yang kekal, Allah yang abadi, dulu, sekarang, selamanya, tidak berubah sama sekali. Dia adalah tempat perlindunganmu di tengah suasana kacau balau. Saudaraku, ingat, kalau bumi pertama itu kacaunya seperti itu, oleh firman diubahkan segala keadaan kembali, pemulihan. Apalagi sekarang keadaan sekarang ini, saudaraku, Dia Allah yang menjadi tempat perlindungan. Anda merasakan dilindungi Allah?
Amin. Kita cacing, ulat, kita tidak berharga, tapi kita punya Allah yang luar biasa mencintai kita. Anda dikasih Tuhan, jangan takut. Anda dikasih Tuhan, kita dikasih Tuhan, saya dikasih Tuhan. Ayo katakan dengan tulus, katakan, aku dikasih Tuhan, aku dilindungi Tuhan, aku dipelihara oleh Tuhan. Dan saudaraku, yang luar biasa lagi, ada ayat yang lain, Ia akan menopang engkau. Ini dikatakan lebih jelas daripada menopang. Dan di bawahmu ada lengan-lengan kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahlah, punahlah. Yang diusir dipunahkan musuh-musuh kita. Saya ini dulu penakut naik pesawat, saudaraku, waktu ke Israel. Ada saat mendarat kalau tidak salah di Abu Dhabi. Itu pesawat sampai setengah jam lebih tidak darat-darat, muter di atas. Wis wedine setengah mati naik pesawat. Itu naik pesawat sudah berlama-lama, saudaraku ya, tidak mudun-mudun. Waktunya katanya sudah mau mendarat, sudah maunya landing, ternyata setengah jam lebih muter terus di atas. Saya jadi ketakutan bukan main. Hari itu saya dapat pesan ini, saya bilang, Tuhan, aku ini ke Israel karena mau lihat tanah perjanjian loh Tuhan. Terus saya tak balen-baleni, saudaraku ya. Bukan cuma itu, Tuhan, aku ini takut loh, aku takut naik pesawat. Dari mau berangkat aku kan sudah bilang aku takut, kalau ketakutan tensiku bisa naik ini. Ada suara yang jelas, jangan takut. Pesawat ini loh, lenganku menopang pesawat ini. Wow, saudaraku, saya menangis dan mengatakan terima kasih Tuhan, luar biasa. Allah itu memang dahsyat, saudara. Bukan cuma pesawat, tapi setiap kita dalam jalan hidup kita, Dia menopang kita. Lengannya ada di bawah kita, lengan-lengan kekal, bukan lengan sembarangan ya. Dan karena ada topangan yang luar biasa inilah, maka musuh kita semuanya dipunahkan. Kita lihat lagi, Israel memang pernah terbuang. Tapi saya ingin angkat sebuah ayat tentang Raja Kores, saudaraku ya, dalam Yesaya 45 ayat 1 itu. Raja Kores ini digerakkan oleh Tuhan untuk mengembalikan Israel kembali ke negaranya, ke Yerusalem. Yerusalem kembali dibangun. Coba dibaca saja Yesaya 45 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tinggal tidak tertutup. Ya, Kores dikatakan adalah orang yang diurapi. Kores ini adalah raja yang diutus oleh Tuhan, raja penjajah Israel yang diutus oleh Tuhan untuk boleh mengizinkan orang-orang Israel kembali membangun negaranya, saudaraku. Jadi orang yang, saya katakan orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan suatu amanat atau tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, saya ganti jadi Kores berbicara tentang orang yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk mengemban sebuah amanat guna terbangunnya kembali Yerusalem. Kalau hari-hari ini Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, Anda adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengemban sebuah amanat sampai Yerusalem baru itu kembali terwujud. Mungkin Anda ditunjuk menjadi hamba Tuhan, mungkin Anda ditunjuk menjadi Lewi, menjadi imam, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apapun amanat yang Tuhan percayakan kepadamu, percayalah. Di sini dikatakan tangannya dipegang.
Orang yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, mengemban amanat. Di dalam menjalankan amanatnya, ingat, Tuhan tidak pernah melepaskan engkau sendiri. Tanganmu dipegang, tanganmu digenggam. Engkau dituntun supaya percaya dirimu juga jadi kuat. Karena engkau tidak berjalan sendiri, tapi bersama dengan Allah. Orang untuk bisa dipegang itu syaratnya apa, saudaraku? Saya tanya. Ayo Anda bisa jawab kan? Apa kira-kira syaratnya untuk bisa dipegang? Ya cedek lah. Kalau enggak cedek ya enggak bisa dipegang, ya. Pertama deket, kedua nurut. Kalau Anda dipegang terus tarik tangan Anda, dipegang lagi Anda tarik lagi tangannya. Jadi engkau yang dipilih oleh Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Dan dalam dekat dengan Tuhan, izinkan Tuhan memegang tangan dengan tangan kanannya, supaya engkau diberikan kepercayaan diri. Jati dirimu jadi terwujud dengan jelas. Dan bukan hanya itu, engkau juga diberi kekuatan. Dan engkau harus sadar, engkau tidak jalan sendiri, karena engkau punya Bapa Allah yang luar biasa, Immanuel, yang selalu bersama denganmu. Dan dalam pegangan, dalam genggaman tangannya, urapannya akan mengalir atasmu. Dalam mengemban semua amanat, engkau butuh urapan Tuhan. Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya ketika bumi mau dipulihkan keadaannya, bentuknya mau dibetulkan lagi, Allah mengitari bumi dulu, diurapi bumi ini. Pengurapan itu sangat berarti buat kehidupan kita. Anda harus mendapatkan pengurapan Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya kalau orang diurapi, kalau orang dekat dengan Tuhan, mau nurut, memberikan tangannya digenggam, dituntun, berjalan menurut arah yang ditentukan, dia akan memperoleh urapan Tuhan. Dan orang yang memperoleh urapan Tuhan akan beroleh kemenangan. Di sini tuliskan menundukkan bangsa-bangsa yang ada di depan, melucuti raja-raja, menundukkan semua musuh yang ada di depan. Kesukaran ekonomi boleh ada di depan. Dekat Tuhan, nanti kan ada berjalan keluar. Amin. Kalau engkau dekat Tuhan, kalau engkau nurut Tuhan, asal ada Allah bersama denganmu, semua jadi selesai dengan baik. Asal ada Allah di dekatmu, engkau akan jadi beres. Asal ada Allah yang kau izinkan untuk menuntun, menjadi raja, menentukan arah langkahmu, maka setiap perjalananmu akan dibuat jadi berhasil. Dan bukan hanya itu, dikatakan supaya aku membuka pintu di depannya. Artinya jalanmu tertutupkah di depan? Iya, bisnisku bumpet dan macam-macam. Tuhan sanggup membuka pintu, supaya pintu gerbang yang itu tidak ditinggalkan tertutup. Saudaraku, gerbang itu boleh diganjel apa saja, tapi kalau ada kores, ada orang yang dipilih, diurapi, dan memberikan tangannya, dituntun, dipimpin, serta berjalan menurut pimpinannya, gerbang yang tertutup itu pun akan jadi terbuka. Ayat penutup Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, serahkan khawatirmu. Hari ini kau khawatir kepada Dia, karena Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya. Artinya sekali waktu Anda diizinkan mengalami kegoyahan, tapi tidak untuk selamanya. Kegoyahan itu dibiarkan terjadi atas hidup kita.
Bahkan dalam terjemahan The Message, itu kalau saya terjemahkan bebas, itu saya bisa katakan, saudaraku, pile your trouble. Artinya bebanmu, persoalanmu, lepaskan di atas pundaknya Tuhan. Lepaskan di atas pundaknya Tuhan. Maka engkau tidak lagi memikul beban itu, tapi Ia yang akan menggantikanmu menanggung beban itu. Kalau hari ini bebanmu berat, kebutuhan keluarga banyak loh Bu, pendapatanku kurang, dekat sama Tuhan, Tuhan akan menanggung beban. Tuhan tahu cara memberikan kecukupan kepada. He will carry your load. Ia akan mengangkut bebanmu itu. Ia akan menolongmu keluar dari persoalan, dari trouble yang kau hadapi. Dan Ia tidak akan membiarkan orang yang benar itu rebah, jatuh untuk selama-lamanya. Mari saudaraku, hari ini kita menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan. Mungkin saat inilah saat dimana kaki kita diizinkan goyah. Tapi janji Tuhan katakan tidak untuk selamanya. Ada waktunya kegoyahan itu dihentikan, diganti dengan pertolongan Allah, pembelaan Allah. Allah mengangkut beban berat kita. Allah memberikan solusi. Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin. Siapkan roti dan anggur. Saya tunggu sejenak. Sudah menyiapkan roti dan anggur. Taruh anggur di tangan kiri dan roti di tangan kanan. Sudah? Syarawarawasikalama. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan Allah memulihkan bumi menjadi seperti ada yang kita diami ini, dari tidak berbentuk, dari kacau balau, dari tohu bohu, dari porak-poranda, oleh karena Ia berdaulat atas ciptaannya, maka segalanya dibereskan. Hari ini di hadapan kita yang sedang kita alami suasana-suasana kacau balau, diporak-porandakan akibat pandemik. Mari angkat tinggi-tinggi roti dan anggur. Berikan rasa hormatmu. Izinkan Dia, Rohnya mengeramimu. Mungkin engkau sedang tawar hati, mungkin engkau sedang dingin. Izinkan Roh Allah mengeramimu, menghangatkan kasihmu kembali kepada Allah. Maka pertolongannya akan jadi nyata. Ia akan mengimpartasikan kuasa Rohnya dan memberikan pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidupmu. Mari saudaraku, firman Allah katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Alihkan cawanmu ke tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepalamu. Hormati Dia, agungkan Dia. Dia Allah Maha Kuasa, Dia Allah Maha Hadir, Dia mengerti segala keberadaanmu. Dia Allah Maha Kasih, Dia tahu kalau engkau membutuhkan pertolongan. Ia siap memberikan uluran tangan pertolongan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah engkau merasa saat ini, ya Roh Kudus, Allah Roh Kudus, erami setiap kami.
hangatkan kembali kasih kami. Kalau kasih mula-mula kami menjadi hilang saat ini, pulihkan kami Tuhan pada kasih mula-mula itu. Kalau hati kami jadi tawar, kalau kami penuh dengan kekecewaan kami, kalau kami penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, hari ini Roh Allah mengeramimu, memenuhi hidupmu, menghangatkan kembali kasihmu kepada Allah. Sinarapata kawasaka lama-lama, biarlah urapannya mengalir. Rasakan saudara, rasakan urapan itu mengalir. Dan firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Janjimu ya dan amin. Segala persoalan kami, kesulitan kami, asal kami dekat dengan Tuhan, asal kami menghormati Tuhan, asal kami nurut sama Tuhan, tangan kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu sedang ditransformasikan ke dalam tangan kami. Mari Bapak, curahkan urapan-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu saat ini dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi persoalan diberikan jalan keluar. Ia yang akan menanggung semua beban beratku. Ia yang akan menanggung semua persoalanku. Dan ia adalah pemenang yang akan memberikan kepadaku kemenangan. Diberkati oleh Tuhan setiap jemaat Tuhan yang memperhatikan firman-Nya, yang menikmati hadirat-Nya. Biar urapan Tuhan tidak berhenti saat ibadah online saja, tapi terus mengerami hatimu sampai semua pergumulan doamu menjadi kenyataan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, sinari Tuhan dengan wajah-Mu, sehingga wajah kami cemerlang dan menampakkan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.